Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Di video bagian pertama ini, kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat khusus untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, C elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X di sini merupakan peubah atau variabel, A sebagai koefisien dari X kuadrat, B sebagai koefisien X, dan C adalah konstanta atau suku tetap. Sebagai contoh, yang pertama, 3X kuadrat min 5X plus 10 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat di mana A sama dengan 3, B sama dengan min 5, sedangkan C sama dengan 10. Contoh kedua, 4Y min Y kuadrat sama dengan 0. Ini contoh persamaan kuadrat dalam variabel Y, di mana A sama dengan min 1, B sama dengan 4, sedangkan C sama dengan 0. Contoh ketiga, P kuadrat min 8 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kuadrat dalam variabel P. A atau koefisien P kuadratnya sama dengan 1, B sama dengan 0, sedangkan C sama dengan min 8. Contoh keempat, N ditambah 1X kuadrat dikurangin 7N X dikurangin 3N ditambah 1 sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat dalam variabel X, di mana koefisien X kuadratnya atau A sama dengan N plus 1. Koefisien X-nya adalah min 7N atau B sama dengan min 7N. Sedangkan C-nya sama dengan min 3N ditambah 1. Berikutnya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat. Hal ini berarti mencari nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat. Nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan cara yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, yang ketiga menggunakan rumus. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai faktorisasi. Sebelum membahas mengenai faktorisasi, kita perlu ingat sifat perkalian A kali B sama dengan 0. Hal ini berarti A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Untuk A sama dengan 1, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dapat difaktorkan menjadi X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Sehingga AX kuadrat plus BX plus C sama dengan X ditambah P dikali X ditambah Q. Dengan mengalihkan yang di ruas kanan ini, kita akan peroleh sama dengan X kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah PQ. Sama dengan X kuadrat ditambah P ditambah Q kali X ditambah P kali Q. Menggunakan kesamaan dari ruas kiri dan ruas kanan, dapat disimpulkan bahwa P ditambah Q ini sama dengan B. Kemudian P dikali Q ini sama dengan C. Sebagai contoh yang pertama, tentukan akar-akar X kuadrat ditambah 12X ditambah 35 sama dengan 0. Tentunya dengan menggunakan faktor. Penyelesaiannya, X kuadrat ditambah 12X ditambah 35 sama dengan 0. Berarti kita diminta menentukan dua buah bilangan kalau dikalikan hasilnya 35, 1 kali 35 sama dengan 35. Dan kedua bilangan itu kalau dijumlahkan hasilnya 12. Nah, bilangan tersebut adalah 7 dan 5. Sehingga
X kuadrat plus 12X plus 35 sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X ditambah 7 dikali X ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga X ditambah 7 sama dengan 0 atau X ditambah 5 sama dengan 0. X sama dengan min 7 atau X sama dengan min 5. Jadi, akar-akar yang memenuhi adalah X sama dengan min 7 atau X sama dengan min 5. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar P kuadrat dikurangin 30P sama dengan 0. Penyelesaiannya, P kuadrat dikurangin 30P sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi P dikali P min 30 sama dengan 0. Sehingga P sama dengan 0 atau P min 30 yang sama dengan 0. P min 30 sama dengan 0 maka P sama dengan 30. Jadi akar-akar yang memenuhi adalah P sama dengan 0 atau P sama dengan 30. Untuk contoh yang ketiga, tentukan akar-akar N kuadrat dikurangin 144 sama dengan 0. Penyelesaiannya, N kuadrat dikurangin 144 sama dengan 0 dapat kita ubah menjadi N kuadrat dikurangin 0N dikurangin 144 sama dengan 0. Kita menentukan dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya min 144, sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya 0. Kedua bilangan tersebut adalah min 12 dan 12. Sehingga persamaan kuadrat ini dapat kita ubah menjadi N kuadrat ditambah 12N dikurangin 12N dikurangin 144 sama dengan 0. Di sini kalau kita faktorkan akan menjadi N dikali N ditambah 12 dikurangin 12 dikali N ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian ini ada faktor yang sama. Jadi N ditambah 12 dikalikan dengan N dikurangin 12 sama dengan 0. Sehingga N ditambah 12 sama dengan 0 atau N dikurangin 12 sama dengan 0. N sama dengan min 12 atau N sama dengan 12. Jadi akar-akar yang memenuhi adalah N sama dengan min 12 atau N sama dengan 12. Nah, sekarang untuk A tidak sama dengan 1. Maka AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi A dalam kurung X ditambah P dibagi A dikali X ditambah Q dibagi A sama dengan 0. Sehingga AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan A dikali X ditambah P dibagi A dikali X ditambah Q dibagi A. Nah, untuk yang ruas kanan ini, ketika kita kalikan, kita akan dapatkan A dikali X kuadrat ditambah P dibagi A kali X ditambah Q dibagi A kali X ditambah PQ dibagi A kuadrat. Sehingga ketika ini kita kalikan, akan sama dengan AX kuadrat ditambah P kali X ditambah Q kali X ditambah P kali Q dibagi A. Sehingga sama dengan AX kuadrat ditambah dalam kurung P ditambah Q dikalikan X ditambah P kali Q dibagi A. Menggunakan kesamaan dari ruas kiri dan ruas kanan, maka dapat disimpulkan bahwa P ditambah Q sama dengan B. Sedangkan P kali Q dibagi A sama dengan C, sehingga PQ sama dengan AC. Contoh yang keempat, tentukan akar-akar 2x kuadrat ditambah 5x dikurangin 12 sama dengan 0. Penyelesaiannya, 2x kuadrat ditambah 5x min 12 sama dengan 0. Jadi kita diminta menentukan dua buah bilangan, kalau dikalikan nanti hasilnya min 24, sedangkan kalau dijumlah hasilnya 5. Bilangan tersebut adalah min 3 dan 8. Sehingga persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x min 12 sama dengan 0 dapat kita ubah menjadi 2x kuadrat
ditambah 8X dikurangin 3X dikurangin 12 sama dengan 0. Untuk dua suku yang pertama di sini, kita bisa mengubah menjadi 2X dikali X ditambah 4. Sedangkan untuk dua suku berikutnya, kita ubah menjadi min 3 dikali X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk suku pertama dengan suku kedua ada faktor yang sama, sehingga dapat diubah menjadi X ditambah 4 dikali 2X dikurangin 3. Hasilnya sama dengan 0. Sehingga X ditambah 4 sama dengan 0 atau 2X dikurangin 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan min 4 atau X sama dengan 3/2. Jadi akar-akar yang memenuhi adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan 3/2 sama dengan 1/2. Contoh yang kelima, tentukan akar-akar dari 15Y kuadrat ditambah 16Y sama dengan min 4. Penyelesaiannya, 15Y kuadrat ditambah 16Y sama dengan min 4 dapat kita ubah menjadi 15Y kuadrat ditambah 16Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita ubah ke bentuk umum persamaan kuadrat. Dari 15Y kuadrat ditambah 16Y ditambah 4 sama dengan 0, kita tentukan dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya adalah 60. Yaitu 15 dikali 4, hasilnya 60. Kalau dijumlahkan hasilnya 16. Jadi kedua bilangan tersebut adalah 6 dan 10. Sehingga persamaan kuadrat ini dapat kita ubah menjadi 15Y kuadrat ditambah 10Y ditambah 6Y ditambah 4 sama dengan 0. Untuk dua suku yang pertama, kita bisa faktorkan menjadi 5Y dikalikan 3Y ditambah 2. Sedangkan untuk dua suku berikutnya, kita ubah menjadi 2 dikali 3Y ditambah 2. Sehingga hasilnya 5Y dikali 3Y ditambah 2 ditambah 2 dikali 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Untuk suku pertama dan suku kedua ada faktor yang sama, yaitu 3Y ditambah 2. Sehingga kita bisa ubah menjadi 3Y ditambah 2 dikali 5Y ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga 3Y ditambah 2 sama dengan 0 atau 5Y ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan min 2/3 atau Y sama dengan min 2/5. Jadi akar-akar yang memenuhi adalah Y sama dengan min 2/3 atau Y sama dengan min 2/5. Contoh yang keenam, tentukan akar-akar 5 min 4Z kuadrat sama dengan 8Z. Penyelesaiannya, 5 min 4Z kuadrat sama dengan 8Z dapat kita ubah menjadi min 4Z kuadrat dikurangin 8Z ditambah 5 sama dengan 0. Atau 4Z kuadrat ditambah 8Z dikurangin 5 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat di sini, kita menentukan dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya adalah min 20. Sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya 8. Jadi bilangan tersebut adalah min 2 dan 10. Sehingga persamaan kuadrat di sini dapat kita ubah menjadi 4Z kuadrat dikurangin 2Z ditambah 10Z dikurangin 5 sama dengan 0. Untuk dua suku pertama kita bisa ubah menjadi 2Z dikali 2Z dikurangin 1. Untuk dua suku berikutnya, kita ubah menjadi 5 dikali 2Z min 1. Sehingga persamaan kuadrat ini menjadi 2Z dikali 2Z min 1 ditambah 5 dikali 2Z min 1 sama dengan 0. Dari dua suku ini ada faktor yang sama, yaitu 2Z min 1. Sehingga diubah menjadi 2Z min 1 dikali 2Z ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga 2Z min 1 sama dengan 0 atau 2Z tambah 5 sama dengan 0. Sehingga Z sama dengan setengah atau Z sama dengan min 5/2. Jadi akar-akar yang memenuhi adalah Z sama dengan setengah atau Z sama dengan min 5/2 sama dengan min 2/2.
Demikian tadi pembahasan kita mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Semoga bermanfaat.